Surakarta, kota yang dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah di Jawa Tengah, memiliki masa lalu maritim yang jarang diketahui banyak orang. Di tepi Sungai Begawan Solo, dahulu berdiri sebuah dermaga besar dan ramai bernama Bandar Semanggi. Bandar ini menjadi saksi bisu kejayaan maritim Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Melalui video ini akan kita ulik tentang sejarah maritim Surakarta yang kini telah terkubur oleh perkembangan zaman. Kira-kira teman suara pernah dengar tentang Bandar Semanggi nggak ya di Surakarta? Nama saya Fahri. Nama saya Nida Ayu Salsabila. Nama aku Anissa Irba Widyasari. Ya, nama saya Ferry. Belum pernah itu bandar udara atau apa itu, Kak? Kayaknya pernah denger deh, cuma itu kayak pelabuhan, cuma nggak tahu ya lebih jelasnya gimana. Belum pernah. Semanggi nggak? Bandar Semanggi belum sih, Mas. Belum. Iya. Dahulu, Bandar Semanggi merupakan pusat perdagangan yang vital, menghubungkan Surakarta dengan wilayah-wilayah lain melalui jalur air Bengawan Solo. Kapal-kapal besar sering bersandar di sini untuk mengangkut berbagai komoditas dan penumpang. Bandar Semanggi menjadi tempat berlabuh kapal-kapal besar yang membawa berbagai komoditas dari beberapa wilayah kerajaan di Jawa Timur, diangkut oleh perahu-perahu kecil yang melintas di banyak anak sungai seperti Kali Pepe, Kali Jenes, dan lainnya. Coba sekarang aku tanya, di sini teman-teman pernah ke Taman Bandar Semanggi atau Jalan Kiai Raja Mala? Belum pernah. Kalau ke sana belum pernah, cuma lewat udah pernah. Belum pernah. Belum juga karena belum tahu kan.
jejak sejarah yang tersisa dari Bandar Semanggi, kini jejak Bandar Semanggi telah terkubur oleh perkembangan kota. Namun, kenangan kejayaannya masih dilestarikan melalui nama Jalan Gang Kyai Raja Mala dan Gang Waluyo di Semanggi Kampung Harmoni. Pemerintah Kota Surakarta telah membangun Taman Bandar Semanggi sebagai pengingat akan sejarah maritim kota ini. Di taman ini terdapat replika kapal yang menggambarkan kejayaan masa lalu. Bandar Semanggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tapi juga sebagai tempat penting untuk kegiatan sosial dan diplomasi politik. Utusan-utusan penting dari berbagai kerajaan sering berlabuh di sini untuk menjalin hubungan dengan Kesultanan Surakarta di Ningrat. Kini, taman yang berada di lokasi bekas Bandar Semanggi menjadi tempat bagi warga setempat untuk bermain, bersosialisasi, dan mengenang sejarah. Ngomong-ngomong tentang dermaga, pasti kan ada kapalnya ya? Nah, tahu nggak sih teman suara suatu kapal kebanggaan Kasunanan Surakarta pada zaman dahulu? Belum pernah juga itu Kak. Kayaknya nggak tahu deh Mas. Apa ya itu? Nggak tahu. Nggak tahu juga sih kapal, ada kapal. Kapal Kyai Raja Mala adalah kapal kebanggaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono keempat, kapal ini digunakan untuk berbagai misi penting seperti penjemputan putri raja dan pengangkutan hasil bumi. Kapal Kyai Raja Mala terkenal dengan kemegahan dan kegagahannya, memiliki 12 meriam dan dihiasi dengan berbagai ornamen indah. Salah satu kisah menarik tentang kapal Kyai Raja Mala adalah pelayarannya ke Madura untuk menjemput Putri Bupati Cakraningrat atas perintah Pakubuwono ke-7. Perjalanan ini penuh dengan rintangan, namun kapal Kyai Raja Mala berhasil menyelesaikan misinya dengan gemilang. Kapal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kebanggaan Kasunanan Surakarta. Bandar Semanggi dan kapal Kyai Raja Mala merupakan bagian penting dari sejarah maritim Surakarta. Meskipun jejak fisiknya telah terkubur oleh perkembangan kota, kisah kejayaannya masih dapat kita pelajari dan kita lestarikan. Melalui upaya pelestarian sejarah seperti pembangunan Taman Bandar Semanggi, kita dapat terus mengenang dan menghargai warisan budaya yang berharga ini. Itulah dia eksplorasi kita tentang jejak sejarah maritim Surakarta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah jika kalian punya cerita menarik lainnya. Jangan lupa saksikan terus Suara Peristiwa ya, karena di balik peristiwa pasti ada yang bersuara.